betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu tidak akan terukur oleh pikiran kami. Dalamnya laut dapat terukur, tingginya langit tidak akan dapat terukur. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa ada di dalam hati kami, yang memberikan kepada kami pengertian oleh hikmat-Mu untuk dapat mengukur segala sesuatu. Tuhan, hari ini kami ada di tempat ini, semua kami menyadari bahwa karena kasih anugerah-Mu semata. Untuk itu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, karena Engkau-lah Allah yang senantiasa ada di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melampaui akal pikiran, senantiasa Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, dan saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tentunya Engkau-lah Allah yang akan memberikan kepada kami pengertian. Tuhan Yesus, Engkau-lah yang akan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, ini suaranya menggelegar ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ya, oleh anugerahnya kita boleh bersama-sama untuk beribadah. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105, satu ayat saja. Iya, puji Tuhan. Di sebelah kanan kursi banyak yang kosong. Capean kali ya, semalam pulang jam berapa ya? Sebenarnya tidak mesti demikian, apalagi kita ada di dalam sukacita Tuhan, pastinya senantiasa ada kekuatan baru. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua, 105. Mari satu ayat yang pendek ini kita akan masuk di dalam perenungan. Kita boleh melihat di situ, kita akan baca bersama-sama. Sudah ditayangkan belum? Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kita baca bersama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tanpa firman kita tidak akan mengenal yang tersembunyi. Tanpa firman kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Tanpa firman kita tidak akan mengerti di mana itu surga. Tanpa firman kita tidak akan mengerti apa itu neraka. Tapi Allah mengilhamkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita iman untuk dapat memahami
apa itu firman. Nah, oleh sebab itu dalam pimpinan roh kita akan belajar tentang pelita dan terang. Apa itu pelita? Apa itu terang? Saya kira satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Pelita merupakan sesuatu hal yang menerangi. Nah, oleh sebab itu di situ berbicara tentang firman. Makanya dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuntunan Tuhan atas kita, tanpa firman kita tidak akan memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu dalam tuntunan, dalam pimpinan roh kita dapat memahami bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Sebab Tuhan itu tidak dilihat dengan mata kita, tetapi kita dapat melihatnya dengan iman. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan firman, kita membutuhkan Roh Kudus yang akan menerangi hati kita untuk dapat melihat dan mengenal kebenaran. Puji Tuhan, hari-hari kita, perjalanan hidup kita tidak pernah kendor, kita tetap yakin sekalipun kita duduk bersama di tempat ini, ya, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, bahwa sepanjang hidup kita datang ke tempat ini, kita tidak pernah melihat bagaimana wujud Tuhan. Setuju? Tapi kita selalu datang ke tempat ini karena kita yakin bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Amin. Di mana itu Tuhan? Peristiwa demi peristiwa yang ada, kemudian dikait-kaitkan dengan iman, sehingga akhirnya ada orang yang kebablasan. Katakanlah peristiwa Los Angeles, berkaitan dengan masalah kebakaran di sana. Kemudian penafsiran di mana-mana muncul. Akhirnya dibawa gereja yang tidak terbakar, tapi katanya juga ada masjid yang tidak terbakar. Tapi ada juga mengatakan bahwa anak Tuhan, rumah anak Tuhan itu tidak terbakar. Tapi ada anak Tuhan juga rumahnya terbakar. Jadi di mana? Di mana kebenaran? Jadi kita tidak bisa mengklaim. Yang bisa mengklaim itu adalah pribadi lepas pribadi, bahwa dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real, nyata, ada baginya. Ada amin? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ilusi kalau tidak disertai dengan iman. Kenapa saya katakan ilusi? Orang itu lahir, kemudian meninggal, tidak ada lagi. Yang real, nyata, bumi ini, dunia ini, ada kan? Tapi firman Tuhan katakan, semua alam semesta ini dan isinya diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak kelihatan. Manusia boleh ada di dalam dunia ini, tapi dia batas waktunya bersyukur lebih dari 70 tahun. Sampai 70 tahun saja sudah anugerah. Lalu kita berpikir bahwa yang kekal itu ya, bahwa tidak kelihatan, yang kekal itu tidak terjangkau oleh pikiran. Tapi buktinya sekian ribu tahun, bahkan beribu-ribu tahun katanya, bumi ini sudah ada. Manusia yang hidup di dalamnya sejak dari Adam, tidak ada yang manusia yang kekal. Tidak ada manusia yang dari Adam. Adam pun mati. Coba kalau nggak ada firman, sesatlah semua manusia. Bersyukurlah kita mengenal. Bersyukurlah kita ada iman. Iman pun itu Tuhan yang taruh di dalam diri kita. Iman itu Tuhan taruh di dalam semua hati manusia. Tetapi ada orang yang mengembangkannya, ada yang enggak. Ada orang yang mau bertobat, tapi ada orang yang tidak mau bertobat. Iman itu yang Tuhan taruh itu adalah benih.
Kita bersyukur kita mengenal Allah di dalam iman percaya kita. Dan kita bersyukur bahwa Alkitab ini ditulis bagi kita untuk dapat memahami. Alkitab ini adalah bacaan yang harus dibaca setiap hari. Makanya tidak henti-hentinya kita sampaikan, baca Alkitab. Untuk dapat memahami dan mengerti siapa Allah itu, baca Alkitab. Saya kira setiap khotbah kami sampaikan tentang hal ini. Sehingga kita menyediakan wadahnya untuk pembacaan Alkitab. Ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal, ada yang 4 pasal. Dulu ada yang 7 pasal, ada yang 5 pasal dan 7 pasal. Itu artinya bahwa kita mengharapkan semua orang percaya membaca Alkitab untuk dapat memahami dan mengerti siapa Allah yang sesungguhnya. Makanya ayat yang ke-105 dari Mazmur 119 ini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ini dijelaskan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 di sana. Coba kita buka. Ya. Ya, kita baca. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Pelita tubuh. Perikop pembacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Enggak ada yang ditayangkan ya. Diharapkan membawa Alkitab supaya kita bisa membaca tanpa harus teksnya disampaikan di situ. Ya, ada HP mungkin, silakan dibuka. Ya. Boleh dibukakan, boleh ditayangkan di slide. Mazmur Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Kita membacanya. Ada pegang overhead enggak? Oke, sudah. Mari kita baca. 2, 3. Tidak seorang pun ia menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahwa hal ini berbicara tentang sesuatu hal yang harus menyala. Pelita adalah berbicara firman Tuhan, dan itu adalah terang bagi jalan-jalan kita. Tanpa pelita tanpa terang kita tidak akan melihat jalan kita. Bagaimana kita berjalan dalam kegelapan tanpa penerang, kita akan tersandung. Tapi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, oleh sebab itu bagi kita semua orang Kristen sebenarnya wajib memiliki Alkitab. Amin. Alkitab yang sesungguhnya bukan handphone. Alkitab yang sesungguhnya adalah Alkitab yang tertulis ini. Nah, oleh sebab itu setiap orang Kristen harusnya memiliki Alkitab. Dan setiap Alkitab itu tidak ditaruh di bawah atau di dalam lemari. Tidak ditaruh di atas lemari. Tidak dijadikan bantal. Tetapi Alkitab itu harusnya dibuka dan dibaca. Amin. Karena itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah, bagaimana anak Tuhan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan tanpa membaca Alkitab? Saya kira itu tidak mungkin.
Oleh sebab itu ada suatu hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya hanya mendengar aja tidak cukup. Kita aktif untuk harus membaca Alkitab kita. Kita harus aktif untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya mencoba untuk memakai HP. Ini pun saya bawa catatan, saya tidak buka. Saya catat di sini. Kemarin di khotbah saya mencatat di sini, akhirnya tidak satupun saya membuka hal itu. Karena saya berpikir bahwa saya sering kaku, ganggu, saya sering lupa dan saya tidak berdaya dengan memakai catatan. Karena saya berpikir bahwa Alkitab itu harus hidup. Ada amin. Firman itu harus hidup dan firman itu harus dihidupi. Firman itu harus tertanam seperti Alkitab katakan. Firman itu harus tertulis di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca dan merenungkannya. Dan oleh sebab itu firman harus real, nyata, dan benar-benar tertanam di dalam diri kita. Seringkali saya buka Alkitab lewat handphone. Begitu saya tutup blank, nggak ada apa-apa yang saya tahu di situ. Hanya lewat gitu aja. Tapi kalau saya buka Alkitab, itu masuk dalam pikiran, terbayang bahwa itu Alkitab yang saya baca ada di pasal berapa, di kitab apa, dan pasal berapa. Nah, oleh sebab itu penting. Karena ini adalah pelita dan itu terang bagi jalan-jalan kita. Makanya dikatakan di sini bahwa tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Ini apa pengertiannya? Bahwa Alkitab itu bukan untuk menjadi jimat. Alkitab itu bukan untuk kita taruh dalam lemari. Sampai bahkan akhirnya ada orang yang tidak baca-baca, tidak ambil dan tidak membacanya. Ia berdebu. Bahkan ada orang yang menaruh Alkitabnya tidak dibuka. Nanti udah mati dibawa ke kuburan, ditaruh di peti mati. Kan nggak enak. Ini kayaknya Alkitab ditaruh kayak jimat. Jadi akhirnya nanti itu kalimat-kalimat atau firman Tuhan itu kayak mendownload. Kayaknya seperti itu ya. Dan banyak orang yang khotbah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu mengkhotbah baru dia mulai cari. Oh iya ada di sini. Setelah selesai khotbah tahu nggak? Tahu apa-apa dia. Kenapa? Karena dia tidak hidupi firman itu. Firman itu harus dihidupi, ada amin. Karena itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Firman itu tidak hanya sekedar tertulis, itu logos. Ini Alkitab, ini logos. Tapi kalau kita buka Alkitab dan kita baca, maka itu akan hidup. Ada amin. Dalam sering kali saya sampaikan ini. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga dan ayat 2 dan 3 itu jelas di sana. Firman itu akhirnya tertulis di loh daging, bukan lagi seperti di dalam perjanjian lama tertulis di loh batu, tetapi tertulis di loh daging. Di dalam perjanjian lama Musa naik ke Gunung Sinai, di sana mendapatkan suatu ilham dan Tuhan berbicara langsung kepada Musa dan kemudian Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan di tangan Musa dengan batu yang ditulis langsung dengan sinar kemuliaan dari Tuhan. Tertulis di batu itu. Batu itu benda mati. Segitunya pun bahwa Tuhan peduli terhadap kita. Dan oleh sebab itu bahwa firman itu akhirnya mendapat bagian di dalam hidup. Bukan lagi di benda mati. Tetapi di dalam hati manusia. Ada amin? Ditulis bukan lagi dengan tinta. Ini tertulis dengan tinta di Alkitab ini. Tapi jika firman itu menjadi bagian yang menghidupi kita, itu artinya yang menulis di dalam hati kita itu bukan lagi bukan lagi sesuatu hal yang lahiriah,
tetapi itu sifatnya rohania. Makanya berbicara tentang pelita dan terang itu bicara tentang suatu hal yang rohani. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa itu ditulis dengan roh Allah. Coba dibuka di dalam roh 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca kembali. Sekalipun ini sering kali saya sampaikan, tapi saya kira kita baca, apalagi kembali. Coba kita baca 2, 3. Kembali kita baca yang terang, jelas. 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lanjut. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Lanjut. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Firman Tuhan itu harusnya hidup. Dia menghidupi kehidupan kita. Firman Tuhan itu harusnya bukan lagi hanya sekedar tertulis di Alkitab ini. Betapa pentingnya Alkitab ini untuk penuntun bagi kita. Tetapi jika kita tidak baca Alkitab ini, bagaimana mungkin bahwa kita dapat memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika kita baca Alkitab ini dan kita disertai dengan suatu perenungan, tentunya kita berdoa supaya perenungan kita mencapai tujuannya, bahwa firman itu harus benar-benar rema di dalam kita. Kalau ini firman tidak dibaca, maka ini sekedar tertulis, itu artinya logos. Tetapi jika kita membacanya, maka apabila firman yang kita baca ini mendapat tempat di dalam diri kita, maka itu akan disebut rema. Artinya tertanam, tertulis di dalam diri kita. Kita mengerti dan faham. Dan apabila firman ini benar-benar kita fahami dan kita imani sungguh-sungguh, dan kemudian kita mempraktikkan Alkitab ini, firman yang kita baca ini, sehingga di dalam kehidupan kita terpancar, artinya dihidupi, dan kita mempraktikkan, maka akhirnya firman itu akan berbuah atau remata dan bahasa aslinya di bahasa Yunani. Bahkan kita akan menjadi cerminan, kita akan menjadi pancaran sinar kemuliaan Tuhan, bahwa firman itu akan terpancar dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang beriman. Nah, oleh sebab itu menekankan betapa pentingnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita menyinarkan kemuliaan atau menyinarkan pengertian daripada Alkitab yang hidup. Sebab jika kita tidak membaca Alkitab dan kita tidak memahami serta tidak melakukannya, maka pada hakikatnya ini hanya benda mati. Ini hanya merupakan sesuatu yang nyata tapi tidak berguna. Tapi coba perhatikan dengan baik. Apabila engkau sungguh-sungguh percaya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan ini, dan kemudian engkau menghidupinya, engkau hidup dalam kebenaran, dan kemudian ternyata Alkitab atau firman yang kau baca itu membuat engkau akhirnya dari hidupmu yang lama menjadi hidup yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Saya seramat percaya bahwa kehidupan kita akan menyinarkan nilai-nilai hidup yang daripada Tuhan. Itulah yang sesungguhnya yang Tuhan mau, supaya kita benar-benar berpegang kepada kebenaran firman atau Alkitab ini. Makanya dikatakan di ayat yang ke-34, matamu adalah peti tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu senantiasa mengarahkan kepada firman Tuhan, dan firman itu mendapat bagian dalam hidupmu, maka kehidupanmu akan menjadi terang. Kehidupanmu tanpa engkau sadari akan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu, dari pola hidupmu, mungkin sebelum kita hidup dalam pertobatan, hidup kita penuh kekacauan,
Tapi jika kita sudah dihidupi oleh firman dan kita berubah, maka hidup kita akan menjadi suatu gambaran dari pancaran kebenaran firman yang akan dapat dilihat oleh semua orang. Seperti tadi di dalam 2 Korintus tadi. Kehidupan kita itu otomatis tanpa engkau memperkatakan kepada seorang kau percaya kepada Yesus. Mungkin ada seperti itu, kita berkata kau percaya kepada Yesus. Apakah engkau sudah bertobat? Bapak Ibu, hidup kita, kalau kita dihidupi oleh firman dan kita menghidupinya, menghidupi firman. Firman menghidupi kita dan kita menghidupi firman, maka kehidupan kita akan berubah. Makanya di dalam 2 Korintus juga pasal 5 ayat yang ke-17, ya. Kalau tadinya kita belum bertobat, maka kita ada dalam kegelapan, ya. Tapi kalau kita sudah bertobat, maka hidup kita adalah hidup dalam hidup yang baru, yang penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, yang lama sudah berlalu. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, maka yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sesuatu yang baru adalah kehidupan kita yang bertobat. Dimaksudkan di situ. Dan dengan demikian, kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, otomatis kehidupan kita akan memancarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebenaran. Itu otomatis. Tidak mesti engkau buat-buat hidupmu. Ya, tidak mesti engkau harus buat-buat. Saya ini orang, tapi besoknya kembali lagi ke kubangan, tobat. 1 hari besoknya kumat lagi. Nah, itulah kehidupan yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kehidupan kita hari ini konsisten dan besok adalah hidup yang sama, lusanya adalah hidup yang sama, sampai seterusnya di dalam mengiring Tuhan, bahwa hidup kita adalah hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup kita tidak pernah berubah, bahwa hidup kita akan selalu mengutamakan Tuhan. Dan tentunya pastinya kita akan melihat buahnya di dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang yang hidupnya hari ini luar biasa, besoknya berubah luar biasa. Di mana engkau taruh firman itu? Tapi kalau hidupmu hari ini dihidupi oleh firman dan engkau menghidupi firman, besok demikian dan seterusnya demikian, maka engkau akan melihat, ada banyak orang yang melihat bahwa orang yang dia saksikan di matanya sendiri, dia adalah pemabuk, dia adalah penjudi, dia adalah penzina, dia adalah segala macam kebenaran dia lakukan. Tetapi setelah dia bertobat dan dia melakukan kebenaran, nggak mesti engkau pergi untuk memberitakan, harus bertobat, nggak perlu. Hidupmu akan menghidupi orang-orang yang belum bertobat. Amin. Otomatis itu. Jangan-jangan, saya bersyukur juga ada yang sekarang ini mengatakan, jangan kau pernah katakan bahwa saya tidak bisa. Tidak ada satupun yang mampu untuk bertobat sungguh-sungguh. Nggak ada. Tetapi jika dia mau, hari ini juga bisa. Amin. Jika kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita. Amin. Makanya firman Tuhan itu yang kita kenal di dalam roh, bahwa dialah yang akan menghidupi hidup kita. Dialah yang akan menolong kita. Makanya Allah itu adalah penolong. Dia datang di dalam roh. Dia mau supaya kita mengenal dia sungguh-sungguh. Supaya apa? Dia mau berdaulat dan tinggal di dalam hidup kita. Dan jika Allah yang hidup dalam kita dan kita menghidupinya, maka otomatis kehidupanmu akan menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekelilingmu. Tanpa engkau buat-buat, otomatis hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, mesti harus kita buat-buat. Otomatis. Tapi kalau hari ini kita bertobat, besok kumat, apa yang mau dilihat? Apa yang mau ditiru? Apa yang mau dicontoh? Yang ada akhirnya orang-orang di sekeliling kita akan mencemoohkan kita. Nah, oleh sebab itu pertobatan kita harus sungguh. Amin. Firman itu tidak boleh, tidak mestinya kita harus taruh di bawah kolong rumah atau di bawah gantang. Seperti apa yang kita baca di sini. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-33 sampai 36. Firman itu harus real, nyata. Dia harus di atas kaki Dian supaya firman itu atau terang itu menerangi di sekeliling.
Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau hidup kita sudah diterangi oleh firman, maka hidup kita seharusnya ada di atas kaki dia. Kita akan menjadi terang-terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang akhirnya, oh bukan aku, jangan saya belum, saya tidak bisa. Jadilah seperti imanmu. Kapan? Sampai kapan Tuhan menunggu? Sampai engkau sempurna. Kau tidak akan bisa sempurna. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Kita ini hanya ketaatan, ada amin. Kalau saja kita taat, maka yang sempurna akan tinggal di dalam kamu. Dan dia akan menyempurnakan hidupmu, ada amin. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Dan kita tidak perlu kita mengatakan, saya bukan orangnya, saya tidak bisa, saya tidak dapat. Tuhan yang akan memampukan saudara, amin. Tuhan akan menggenapkan janjinya dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan pernah menolak. Saya bersyukur sekarang ini jemaat ini semakin sadar. Ya, semakin yakin dan percaya bahwa ia ada di tempat yang tepat. Sekalipun masih ada perjuangan. Iya, itulah manusia. Kita harus terus berjuang. Ya, itulah bagian yang kita akan lakukan. Tetapi kembali lagi, yang akan menyempurnakan adalah Tuhan. Jadi jangan pernah engkau merasa bahwa saya kayaknya belum bisa saya. Enggak. Kau tidak akan bisa. Tapi jika engkau mau, Tuhan akan memampukan engkau. Emangnya saya langsung seperti ini? Enggak. Istriku saksilah nyata. Pertama kali, karena banyak yang belum dengarkan ini. Pertama kali saya khotbah, saya nggak tahu saya mau sampaikan apa. Tahu apa yang saya sampaikan? Saya nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya saya pukul-pukul Alkitab ini, mimbar ini. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Kenapa? Tapi saya memiliki kemauan supaya saya dibenarkan, supaya saya dituntun, supaya saya dimampukan. Seiring waktu, dengan kerinduan yang dalam, maka Tuhan menaruh perkataannya di bibir saudara dan saya. Ada amin. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14. Coba buka dulu. Ulangan 30 apa ayat ayat yang ke-14. Baca dari ayat 11. Itu berbicara bahwa firman itu tidak jauh, ya. Tidak di langit. Tempatnya tidak seberang laut, tetapi firman itu dekat dengan kita. Kita baca ini 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu jika kita sungguh-sungguh percaya, maka firman itu akan tertera, akan tertulis, termeterai di dalam hati saudara dan saya. Sehingga firman itu akan menghidupi saudara dan saya. Sehingga firman itu akan memancarkan sinar kemuliaannya otomatis. Sehingga firman itu akan dinyatakan dan bahkan dapat dibaca oleh semua orang. Seperti tadi dalam 2 Korintus. Firman itu akan menjadi terang dan pelita. Dan bahkan firman itu akan menerangi semua orang yang melihat kita. Yakin? Yakin saudara bahwa saudara adalah
Biji mata Tuhan? Penyambul lidah Tuhan? Iya. Ingat, kita tidak akan sempurna. Yang sempurna itu milik Tuhan, tetapi kesempurnaan Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya. Maka akhirnya otomatis akan kita sempurna atau disempurnakan. Jadi jangan juga takabur. Banyak orang saking ini akhirnya lupa. Tapi saking ada banyak orang yang merasa bahwa ada di atas segalanya, sehingga akhirnya firman itu dia buat semaunya dia. Tahu nggak? Tersandung juga. Ya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tuhan yang memiliki hak atas kita. Ada amin? Tuhanlah yang memiliki hak atas kita. Dengan demikian kalau kita mau, maka Tuhan akan menyempurnakan kita. Jangan pernah katakan tidak, bukan saya, atau saya belum, atau apa. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu, Allah itu penolong, Roh itu penolong. Coba buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 itu berbicara tentang ketaatan kita, ayat 16 dan kemudian ayat 26. Coba kita buka. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Kita baca 2, 3. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Lanjut ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Aku tidak akan meninggal. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jangan pernah kau katakan saya tidak bisa. Kalau engkau mau, Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu. Bahkan Dia akan mengingatkan kepadamu apa saja yang kau baca dari Alkitab ini. Dia akan ingatkan kepadamu, itu tugas Roh Kudus sebagai penolong. Amin. Dia akan mengingatkan selalu kepadamu bahwa engkau telah baca, bahwa engkau telah turut kepada kehendak-Nya, bahwa engkau akan senantiasa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu dengan tuntunan Roh Kudus yang akan membuat engkau tercengang-cengang dan dapat mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kamu. Sebab itu dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang kau tidak lihat dengan matamu, tidak dengar dengan telingamu, tidak pernah kau pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hatimu, semua itu dianugerahkan, semua itu disediakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kau katakan bahwa aku tidak bisa, aku tidak mampu dan belum, aku bukan orangnya. Enggak. Kalau engkau katakan oke, ya saya mau, maka Roh Kudus akan memampukan engkau. Dia akan menolong engkau, Dia akan menuntun engkau sampai akhirnya engkau tercengang-cengang dan melihat, kok saya bisa ya? Tugas kita adalah ketaatan dan turut kepada perintahnya. Datang selalu beribadah, kalau perlu tepat waktu untuk datang beribadah. Jangan sia-siakan waktu sedikit pun. Karena di dalam ibadah itu satu rangkaian yang akan berlangsung sejak dari awal sampai pada selesainya. Ada orang belum selesai, udah pulang, udah terima doa berkat. Ini juga masalah. Ada juga yang datang tidak mengalami yang namanya peperangan. Kalau kita datang, pujian itu adalah peperangan untuk memerangi semua kedegilan hati kita. Itu pengertian dari ibadah, dari awal sampai pada selesainya kita harus ikuti. Karena lewat ibadah dari pertama, di situ ada puji-pujian.
Di situ ada puji-pujian, artinya kita mau memerangi semua kedegilan hati kita. Semua keangkuhan kita lewat pujian kita akan perangi, dan kita akan melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus akan datang di dalam hidupmu kalau engkau bersedia untuk memuji-muji Tuhan. Bagaimana umat Israel berjalan dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian, mereka penuh dengan pujian dan penyembahan. Di situ pekerjaan Roh Kudus akan bekerja, sehingga akhirnya kita akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan hadir dan Dia akan memenuhi. Bahkan Tuhan hadir, Dia akan tinggal di dalam hidupmu. Karena apa? Ada pujian sehingga tidak ada hambatan dalam dirimu. Supaya Roh Kudus tinggal dalam dirimu, dan pujian dan itu akan menjadi bagian yang sangat indah dalam hidupmu. Sehingga engkau akan melihat lawatan Tuhan, karena Tuhan akan berdaulat dan tinggal di dalam hatimu. Disitulah penyembahan yang indah. Ada amin? Hanya kita sia-siakan. Kalau perlu datang, ada istilah, ada cerita. Rumahnya dekat dengan gereja, tapi dia nggak mau datang. Di saat khotbah pun nggak datang. Begitu sudah mau berkat, dia datang. Begitu berkat, amin, yang penting aku pinjakan kakiku. Ini aneh juga. Firman yang gak dengar, yang penting berkat terakhir dia pinjakan kakinya dalam gereja. Yang penting ada berkatnya. Bagaimana engkau mau diberkati, firman Tuhan engkau sia-siakan, pujian dan penyembahan engkau tidak hadiri? Bagaimana lawatan Tuhan terjadi dalam dirimu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Ibadah dari awal sampai selesainya, sampai doa berkat, itu mata rantai, satu bagian yang tidak terpisahkan. Maka itu jemaat ini saya ingatkan, jangan terlambat untuk datang ibadah. Ada amin? Ini penting. Bagaimana engkau mau diberkati kalau engkau menyanyiakan? Rangkaian ibadah itu adalah bagian yang penting di dalam untuk kita menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, jemaat ini akan diuji. Jangan pernah engkau katakan, saya kok begini-begini aja. Iya, engkau buat dirimu seperti itu, maka engkau tidak diberkati. Diberkati bukan berbicara tentang jasmani loh. Diberkati ukurannya adalah berbicara rohani. Ada amin? Sebagai orang beriman. Dalam hal inilah kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bolong-bolong, ingat, kita bisa beribadah di rumah, tapi kita akan tahu bahwa ternyata berkat bersama itu penting. Satu lidi dapat dipatahkan, dua lidi itu memang agak sulit, tapi bagaimana sapu untuk dipatahkan? Artinya kebersamaan. Makanya berbicara tentang jemaat. Jemaat atau gereja. Gereja itu adalah satu kesatuan yang terhimpun dari anggota-anggota. Gereja atau tubuh Kristus pertama-tama itu adalah suami istri dan anak-anak. Baru perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, keluarga demi keluarga. Itu akhirnya disebut lembaga. Gereja adalah perhimpunan orang percaya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali ke pembacaan kita. Ayat 35 di Lukas 11. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Firman yang ada padamu itu tidak menjadi sesuatu hal yang
sia-sia. Firman yang ada padamu akan menerangi hidupmu, dan kemudian hidupmu akan memancarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya dibaca di Alkitab ini, tapi firman Tuhan itu akan terpancar di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang ini, bacalah Alkitab dan hidupilah firman. Puji Tuhan, masih ada yang belum ikut baca. Siapa yang belum ikut baca? Ada beberapa, ya, tapi saya kira udah ada juga yang berkali-kali, ya. Saya pikir saya tahu bahwa ada yang sudah berkali-kali. Yang seru itu di 7 pasal. Puji Tuhan, di 7 pasal saya pernah tertinggal di 21 hari, kali 7 berapa pasal yang saya tertinggal. Tapi saya sampai pada akhirnya saya selesaikan. Itu pun karena ada tugas, saya harus nyetir mobil ke Medan, ya. Kemudian di Medan ada bagian-bagian yang saya kerjakan, sehingga akhirnya saya ketinggalan 21 hari. Kali 7 pasal sama dengan berapa pasal. Dan saya pulang dari Medan, sudah duduk tenang di sini, ada waktu saya bangun, saya baca, saya lapor, saya baca, saya lapor. Sekalipun nggak enak, tapi saya harus baca, saya lapor, saya baca, saya lapor. Nah, itu artinya ada tanggung jawab. Saya mau sampaikan, bukan berarti bahwa saya sudah baca beberapa kali ini Alkitab. Sebelum ada pembacaan Alkitab, saya sudah berapa kali saya khatam ini Alkitab ini. Tapi di dalam pembacaan saya juga ikut, baik di 7 pasal, di 5 pasal, pernah yang 3 pasal. Sekarang yang 4 pasal, saya tetap ikut. Saya sebagai gembala di sini loh. Kami sebagai gembala di sini. Saya tetap ikut loh. Bukan berarti saya tidak ikut untuk pembacaan Alkitab. Saya tetap ikut. Bukan saya berbicara di sini, saya hanya menyampaikan bahwa Alkitab itu baca dan saya sudah tidak baca lagi. Enggak. Saya tetap ikut untuk baca. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa saya ini hanya memerintahkan aja, tapi saya tidak ikut. Saya ikut. Saya baca Alkitab itu. Ya. Bukan berarti saya mau apa gitu ya, sosok menyampaikan. Enggak. Saya tetap ikut baca. Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu ketaatan kita akan menjadi ukuran di hadapan Tuhan yang akan membawa kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan semakin memahami dan mengerti hati Tuhan. Amin ya. Nah, yang terakhir dikatakan, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Perhatikan, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Seluruhnya akan terang. Bahkan di dalam kegelapan sekalipun kita ada, di sana akan orang mengenal itu suaranya. Itu suara siapa? Dikenal. Karena terang itu bukan lagi berbicara tentang mata yang melihatnya, tapi terang itu adalah bicara tentang iman yang sudah melekat kepada Tuhan dan kita ngerti tentang hal itu. Puji Tuhan. Dan sama seperti pelita, seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Satu ayat lagi, satu perikop lagi yang kita buka dari Matius pasal 5. Coba, ini berbicara tentang hal yang sama. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kita baca bersama-sama untuk mengakhiri. Oke, kita baca. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akhiri. Garam dunia dan terang
dunia. Sebenarnya ayatnya dari ayat 14 sampai dengan 16, tapi kita baca aja dari ayat 13. Udah dapat? Kita baca 2-3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, hendaknya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Silakan duduk. Bapak Ibu, kalau firman sudah menyatu dengan kita, maka kita pasti akan menjadi terang. Dan dengan demikian banyak orang yang akan melihat dari kehidupan kita dan bertobat. Dan kemudian dia akan melihat tentang kemuliaan Bapa di surga. Lewat siapakah kemuliaan Bapa dilihat? Lewat pribadi kita. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan terpancar lewat pribadi kita. Sehingga ada banyak orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan, atau banyak orang yang akan melihat kemuliaan Bapa di surga. Bukan berarti dia melihat pribadi Bapa yang datang dalam wujud yang bagaimana, tetapi kemuliaan Bapa akan kelihatan, akan terpancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Baik, kita tutup khotbah ini. Kita akan berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami bangga bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang senantiasa menerangi kehidupan kami, sehingga jalan-jalan hidup kami senantiasa ada di dalam tuntunan-Mu. Kami senantiasa melangkah ke arah yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami boleh menjadi cerminan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya Engkaulah Allah yang telah meletakkan kami di atas kaki dian untuk kami menerangi sekeliling. Untuk itu Tuhan, Roh-Mu yang tinggal pada kami sebagai penuntun bagi kami, itu akan memperbesar kapasitas sesuai dengan ketaatan kami. Dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa, dan bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun Tuhan Engkau singkapkan. Dan sehingga kami boleh mengerti dan faham, sekalipun kami tidak dapat melihat Engkau secara nyata dengan mata kami, tetapi mata rohani kami dapat memandang dan melihat kepadamu. Sebagaimana Engkau menetapkan nabi-nabimu, rasul-rasulmu. Demikian hari ini kami boleh mengikuti jejak itu, karena kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan teramat dekat dengan kami, yaitu di hati kami pribadi lepas pribadi, ada di gerejamu, di GGP Philadelphia, dan Engkau Tuhanlah yang akan menuntun keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dan di dalam banyak hal Tuhan Engkau akan singkapkan, tentunya terlebih dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam hal ini, tapi hamba percaya Roh-Mu yang bekerja, yang akan menuntun, menolong semua jemaat, terlebih yang hadir pada saat ini. Dan Engkaulah Allah yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya diberkati, kita katakan